Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu belajar, ya. Ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah membawa kita semua keluar dari zaman gelap gulita, yaitu zaman jahiliyah, menuju ke zaman terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk memahaminya. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, ya. Ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Seperti salam pembuka yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semua masih bisa berkumpul, belajar tatap muka lagi, walaupun hanya via daring saja. Ini semua tidak lepas dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, ya. Dan kesehatan itu masih kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya, untuk mentaati Allah. Yang pertama, mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian menjalani tugas dan kewajiban kita. Nah, apa itu tugas dan kewajiban kita saat ini? Tugas dan kewajiban kita saat ini adalah belajar dan belajar, ya. Jadi kesehatan ini Allah berikan kepada semua makhluknya, ya, kepada semua makhluknya. Dan semua orang itu perlu sehat, ya. Semua makhluk hidup itu perlu sehat, siapapun dia, baik dia itu presiden, ya, ulama, guru-guru, bahkan penjahat sekalipun perlu sehat, ya, perlu sehat. Kenapa penjahat pun perlu sehat? Kita ambil contoh nih, ada maling, ya, maling rumah, dia nggak sehat nih, maling rumah malam-malam hari, ya, tapi dia sedang batuk atau batuk pilek, cuma dia mau maling. Nah, tiba-tiba malam hari dia masuk ke dalam rumah, orangnya lagi tidur, dia diam-diam masuk nih lewat dapur, lewat jendela atau lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba karena dia nggak sehat, dia mau maling, dia batukan, batuk bersin dan lain sebagainya. Bayangkan apa yang akan terjadi? Yang penghuni rumah bangun, teriak, nah kemudian malingnya jadi apa? Jadi rujak, ya, jadi rujak bulan-bulanannya orang. Nah, yang kedua lagi nih, contoh lagi yang kedua. Kita nih perlu sehat nih, semua orang perlu sehat. Nah, ada copet, orang ini mau nyopet, cuma kakinya lagi kesleo. Nah, tiba-tiba hasrat mencopetnya langsung muncul, ada kesempatan, langsung dia copet seret, tapi larinya pincang. Nggak nyampe 5 meter stafetnya, udah jadi apa? Udah jadi rujak lagi, ya, udah jadi pencok, ya. Pencok, rujak, lontong, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa seluruh makhluk hidup itu perlu sehat. Nah, jadi siapa yang menyehatkan kita? Pertanyaannya sekarang. Ayo. Ada yang mau jawab? Satu orang aja. Siapa yang menyehatkan kita? Dokter kah? Perawat kah? Allah. Siapa? Siapa tadi? Allah. Diri kita sendiri.
Kok kabur orangnya? Ayo, siapa tadi yang jawab tadi? Yang menyaksikan kita siapa? Allah. Ya, benar Allah. sekali jawabannya. Yang menyaksikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memelihara. Jadi maha memeliharanya Allah Subhanahu wa taala itu kepada seluruh makhluknya ya. Tidak pilih-pilih. Semua yang Allah ciptakan itu Allah pelihara semua ya. Dan itu masuk kepada apa? Bagian dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah Asmaul Husna. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang di dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas ada 4 nama ya. 4. Yang pertama Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin. Ya, ada 4 dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita bahas yang pertama adalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Apa pengertian Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab ya. Ya, dari 2 kata. Yang pertama asma, yang kedua husna ya, al-husna, al-asma, kemudian al-husna ya. Asma di sini bukan asma bahasa Indonesia ya. Kalau asma bahasa Indonesia apa? Ya, penyakit ya, tapi ini asma bahasa Arab. Kemudian husna ya. Husna ini adalah sifat dari asma. Jadi asma ini berasal dari bahasa Arab. Jamak dari kata isim ya. Isim. Isim itu artinya nama. Kalau saya bilang begini, Ismi Rahmansyah ya. Ismi Rahmansyah artinya nama saya Rahmansyah, seperti itu. Kalau Ismani itu nama tapi untuk 2 orang ya. Kalau untuk jamak 3 atau lebih atau banyak jadinya asma ya. Al-asma. Nah, jadi asma ini artinya nama-nama. Kemudian husna, al-husna. Al-husna ini berasal dari bahasa Arab yang kata mufradnya adalah hasan ya. Hasan itu artinya baik. Jadi baik itu baik kata sifat ya, bukan baik kata apa ya? Bukan baik kata kerja, tapi kata sifat. Nah, hasan itu maksudnya kayak gini. Kalau saya bilang, nah, kalau kalian semua sudah mengerjakan tugas apa segala macam, kalau kemudian saya bilang ahsantum, artinya kalian semua itu bagus, baik. Kalian sudah mengerjakan tugas. Nah, tapi kalau baik itu kata kerjanya namanya toib ya. Nah, kalau saya panggil nih, saya contoh ya, pakai bahasa Arab. Ya Nizar saya bilang, jawabannya toib, toib Ustadz. Nah, jadi jawabannya apa? Baik Ustadz. Nah, seperti itu, pakai toib. Jangan pakai Hasan, Hasan Ustadz. Nah, bukan, salah. Ya, Hasan itu artinya kata sifat. Ya, Hasan itu mufradnya, kemudian untuk jamaknya. Untuk jamaknya adalah husna. Jadi artinya yang baik-baik ya. Jadi asmaul husna artinya apa? Kalau digabungkan nama-nama yang baik ya. Maksudnya nama-nama yang baik di sini adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pengertian asmaul husna itu nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya.